Gimana Bu? Soalnya saya pada waktu ngedream Pak, bikin dream planner gini, saya ngelibatkan Oke. mereka. Sehingga ada anggaran di sini, mereka tahu pos-pos saya di mana mereka tahu. Jadi nggak bisa asal-asal ngeluarin duit, nggak bisa. Kalau kita nggak disiplin, selamanya kita nggak punya apa-apa. Semakin tinggi Itu buku penghasilan, apa itu? pengeluaran tambah. Kalau ini Dream dream Plan. planner Pak. Iya. Saya Oh. sudah menghabiskan 4 buku, udah lunas, kecapai semua dreamnya. Gini penting kita Ini yang setting tahun goal. kapan nih? Ini buku yang ini tahun kapan buku ini? Ini tahun ini, 2020. Oh, 2020. Oh, yang kemarin kita sempat di Terawas itu ya? Ini berarti ya? Oke, luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat ngedrop jatuh ya, kemudian dikenalkan bisnis asuransi 6 bulan bisa akhirnya beli sebuah mobil, terus kelanjutannya bagaimana ya? Jangan dijawab dulu ya Bu ya, karena ada sekilas info dulu. Jangan dijawab dulu Bu, jangan dijawab dulu ya. Ada sekilas info yang saya mau menghubungi rekan saya Pak Denny. Ya, Pak Denny mana Pak Denny? Ya, Pak Denny. Pak Denny monitor. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi mana? Jangan foto toh, munculin videonya. Jangan foto doang, munculin dong video. Nah, gitu. Gitu. Den. Nah, Den. Iya, oke. Ada info apa nih? Ya. Tentang apa? Oke. Oke, baik. Mungkin ini ya slide-nya ya, Bro. Sebentar. Ini slide-nya ada aku. Oke, baik. Ditayangin aja, Bro. Oke, bentar. Oh, salah. Oke. Bentar, Den. Bentar, Den. Waduh. Teman-teman, saya hanya menginfo ya sambil menunggu slide. Teman-teman, saya hanya menginfo untuk bagi teman-teman yang berkendara dan lain sebagainya, jangan lupa untuk selalu bawa masker karena hari ini ya menurut teman saya yang ada di kepolisian juga itu kalau sampai tidak bawa masker nanti ada kena hukuman. Hukumannya apa? Disuruh joget di tempat katanya. Seperti Oh itu ya? ya. Jadi wajib pakai masker. Ini per hari ini aturannya jadi. Itu valid gak itu? Seperti itu. Valid dong, Infonya Bro. valid gak? Valid dong. Oke, ini kan mau nginfoin ini kan? Oke. Siap. Oke. Ya. Oke. Bagi teman-teman, oke baik. Untuk daerah Jawa Timur dan sekitarnya, ya teman-teman, ini sudah melakukan rapid test semuanya karena himbauan dari Presiden dan Menteri Kesehatan. Ada beberapa titik yang sudah melakukan puskesmas di daerah Surabaya yang berkat untuk melakukan rapid Wah, test. seperti Nah, biasa nih, diikuti Denny. juga Koneksi lu di jelek banget nih. Sidoarjo ya. Santri pon. Oh, masa, Bro? Bisa. Iya. Oh iya dah. Oh, iya. oke. Selalu jelek. Ya. Oke. Halo, sudah ya, jelas? Lanjut. Antisipasi COVID-19, 160 santri Pondok Pesantren Sidoarjo lakukan rapid test. Sudah dilakukan rapid Jawa Timur karena mengingat angka pertumbuhan di Jawa Timur untuk corona cukup banget ya. Dan teman-teman perlu Jakarta aja 100 per hari, Jawa Timur 400 per hari lu, gila lu. Ya, hampir 1000 ya nasional ya. Jadi hati-hati teman-teman dan juga Wakapolda Jatim dan Warfindo dari Sidoarjo membagikan 100.000 masker ya. Masih banyak sekali masyarakat sekitar di sini yang nggak percaya akan corona gitu ya. Jadi masker ini wajib teman-teman supaya teman-teman juga tidak tertular ya. Dan tetap jaga jarak ya, social distancing, pastikan bawa hand sanitizer itu sangat penting. Supaya Sama di aktivitas Mojokerto juga, Den. teman-teman juga tetap terjaga, sehat untuk ya, betul sekali ya di Mojokerto. Mojokerto juga sholat Jumatnya ada diadaptasi kebiasaan baru nih. Iya,
ya berjarak ya teman-teman ya, seperti itu ya. Udah itu Jadi aja. teman-teman wajib untuk ya itu aja, wajib Soalnya suara lu delay, untuk putus-putus. sehat karena keluarga juga menunggu, boleh tapi sehat. Oh gitu kan? Sudah, Iya. sudah ya. Oh, suara lu putus-putus mulu. Ya. Oke, thank you Den. Ya, thank you banget. Yuk, pagi, yuk lanjut. Lanjut, Bapak Ibu semuanya, saya nggak bosan-bosannya selalu ngomong bahwa yang namanya kejadian COVID-19 ini ya itu apa sih memaksa kita untuk berubah dengan cepat, ya, memaksa kita untuk berubah cepat, belajar virtual, belajar Zoom, belajar digital, ya, kita memaksa kita untuk bergerak cepat, untuk berubah gitu loh ya. Nah, kita akhirnya memasuki new normal ya. Yang masuk ke new normal ini kita harus terbiasa, kemana-mana harus bawa masker, kemana-mana harus bawa hand sanitizer ya, kalau perlu bawa face shield ya. Nah, ini perubahan-perubahan ini yang harus cepat ya. Oke, kita balik lagi ke Bu Lilis. Bu Lilis. Iya, Pak. Oke, ini sudah ditunggu-tunggu jawabannya, ceritanya ya. Bagaimana ceritanya itu ya. Memang bukan di AXA ya, waktu itu bukan di AXA. Mungkin yang penasaran gini, itu gimana ceritanya yang 2M? Apakah bisa selesai apa enggak? Selesai, Pak. Selesai. Jadi selesai, iya. Jadi pada waktu kita ada income ya, benar-benar berlipat-lipat ya dari yang saya bayangkan dulu. Saya kira dulu dari 10-15 juta di MLM tuh berdarah-darah, di sini sampai dapat 70-100 juta, banyak banget ya di asuransi itu. Padahal kerjanya nggak sampai kayak MLM dulu, nggak sampai Sabtu Minggu ada hajatan orang tua sepupu saya nikah, saya nggak datang. Kalau dulu di MLM saya nggak ada waktu. Sabtu Minggu betul-betul full training, ke Jember kemana, nggak ada waktu sama sekali. Kalau nggak gitu saya nanti nggak tutup target kan. Terus di asuransi ini belum kerja saya kayak MLM belum. Jadi saya ngerasa masih 60-70%, tapi hasilnya udah hampir 10 kali lipatnya dari tempat lama kayak gitu. Lah nutup utangnya itu saya nggak serta-merta waktu dapat income langsung saya euforia seperti zaman saya dulu. Jadi beli mobil, rumah, enggak. Saya mulai berinvestasi, Pak. Karena saya orang desa kan, ada tetangga yang sawahnya dijual. Itu paron ya, kalau orang desa bilang dikerjain orang ya, saya dapat hasil. Terus saya mulai kayak ada peluang billboard, ini di Mojokerto mulai nih kayak gantian Sidoarjo kan, iklan-iklan di jalan billboard itu saya invest di situ. Jadi duit itu nggak mandek untuk konsumtif. Saya betul-betul nekan nggak bisa. Kalau langsung untuk konsumtif semua habis. Nanti saya belajar kayak teman-teman saya. Jadi pada waktu income bagus, jadi pada waktu turun dia sama timnya lebih keras, lebih kasar karena dia ada target yang dikejar-kejar. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi harus ada income lain, backup konvensional yang membuat kita tetap nyaman. Itu kan target kita. Kadang ada kondisi yang kita nggak sadar, omongan apa nyinggung tim sama nasabah kurang nyaman, itu di luar kesadaran biasanya. Karena kita ada suatu kewajiban ya, mohon maaf ya, cicilan biasanya ya, cicilan yang memang angkanya itu aduh mepet banget ya. Untuk entertain tim apa kayak gitu kurang ya. Itu yang saya mikirnya walaupun nggak gede ya, tapi ada backup beberapa yang memang saya itu harus ada hasil ya. Salah satunya saya punya kafe sekarang di Mojokerto, alhamdulillah. Jadi itu hasilnya bisa untuk cicilan-cicilan. Jadi income yang dari insuran langsung untuk investasi, untuk hal-hal apa. Jadi pengaturan seperti keuangan. itu ya, bagus. Ya. Tapi semua invest usaha yang Ibu lakukan tidak mengganggu fokusnya Ibu di asuransi kan? Enggak, kalau kita cerdas, karena ada yang pegang, masing-masing ada yang pegang. Ada yang bagi hasil, ada yang statusnya karyawan, kayak gitu. Beda-beda, Pak. Tapi bukan, saya tetap kontrol di keuangan, saya kontrol. Saya kebetulan kuat di monitoring ya, kayak gitu. Betul. Oke. Iya Bu, saya setuju banget sih ya. Jadi memang uang yang kita cari di asuransi ini memang harus berbentuk sesuatu ya. Sesuatu itu bukan hanya mobil, rumah, tapi harus berbentuk sebuah aset ya. Sehingga
Kalau presentasi saya opening mindset untuk ngerekrut itu sekarang udah bermain seperti itu. Jadi kita kerjanya kita ngebangun aset, ya kan? Betul. Ngebangun aset. Kalau di asuransi itu asetnya polis, agent, ya kan? Kalau terus kemudian uang dari asuransi kita bangun aset. Setuju banget. Karena apa? Karena ketika seorang leader itu dia memang punya tanggungan. Sebentar, punya tanggungan, ya cicilan, terus akhirnya omsetnya nggak sesuai, itu jadi ngejar-ngejar timnya, ayo gitu ya. Ini saya setuju banget ya. Jadi 2M terselesaikan berapa tahun, Bu? Lama, Pak. Tapi pada akhirnya selesai ya. Tapi pada akhirnya selesai. Ya, alhamdulillah saya sekarang zero utang, nggak ada utang sama sekali. Jadi selesai 5-7 tahun lah. Jadi alhamdulillah mobil-mobil saya, rumah nggak ada cicilan, semua sudah clear. Saya percaya nggak ada utang. Saya tahu kok itu billboard itu kalau memang bentuknya di tengah-tengah itu sekali nyewa 1 tahun itu bisa 300 juta itu dulu ya. Sekarang nggak segitu sih, nggak sampai. Sekarang udah turun ya, karena turun. Mungkin dari pihak ini sudah mengurangi iklan-iklan ya. Dulu tuh segitu tuh 1 tahun 300 juta untuk sewanya, dipotong dengan pajak lah ke. Ini wah keren ya. Terus dalam jangka waktu akhirnya dan yang luar biasanya nih Bu Lilis sebenarnya teman-teman. Di tempat yang lama tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya, dia kerjaannya itu selfie nongkrong di kafe gitu ya, itu duitnya udah jalan di tempat yang lama loh ya. Nah, yang kita ingin tahu gitu ya, kok maunya Bu Lilis ini ninggalin tempat yang lama yang mungkin tanpa ngapa-ngapain dia sudah punya passive income di atas 50 juta. Akhirnya dia mau join di Aksa. Nah, ini yang kita kepingin tahu. Apa tuh, Bu? Sebenarnya yang utama itu momentum, Pak. Saya kehilangan satu momentum di perusahaan lama ya. Jadi bukan alasan menyalahkan pihak-pihak tertentu, enggak. Momentumnya saya udah nggak dapat. Karena pada waktu pulang umroh, itu ada suatu request ya, satu tuntutan tanda kutip suami. Umroh sama keluarga ya Bu ya? Saya ajak 2 sesi, saya sama orang tua saya, sebelumnya suami sama orang tuanya. Karena kita nggak bisa ninggalin anak-anak. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa mengumrohkan ke 4 orang tua kita. Oh iya. Nih. Terus Bu, saya ada fotonya sih. Nih teman-teman ya. Bu Lilis dengan orang yang beliau cintai ya, dan for your information orang tuanya Bu Lilis sih masih ada, beliau mertua aja yang tinggal ini ya. Kok ini lagi sih? Nah, ini dia. Ini tahun berapa, Bu? Desember 2017, Pak. 2017 ya, hadiah umroh buat orang tua. Ini orang tua kandung ya? Kandung. Kasih hadiah. Gimana orang tua waktu itu? Bangga banget pasti ya? Itu karena ibu saya terkapar stroke kedua kan, Pak. Jadi stroke kedua saya cuma bilang ke diri saya, Lilis nggak akan memaafkan diri sendiri kalau ibu sampai meninggal. Kenapa? Karena beliau stroke kan lihat kondisi saya yang memang bangkrut total. Yang kemarin jadi, itu ya. Sudah pada waktu saya mandiin biasanya beliau nangis karena kan nggak bisa bergerak. Aduh aku nyusahno dirimu aja, Duk, gitu. Saya bilang enggak, ini ladang ibadahku. Jadi benar-benar kasih kesempatan aku untuk ngerawat ibu dan kasih aku kesempatan untuk bisa ngajak ibu sama bapak umroh. Saya bisikkan di telinganya. Itu responnya luar biasa. Jadi pada waktu itu saya ngejar, saya nggak tahu ya, angkanya itu waktu itu umroh bertiga anggaplah 100 juta ya. Yeah. Pada waktu saya berniat bisikin ibu kayak gitu, saya tuh mikir, Pak, cicilan saya kan masih banyak nih ya. Aduh, terus tapi Tuhan kirim begitu banyak nasabah, begitu banyak tim ke saya. Tiba-tiba di kantor saya tuh banyak banget orang-orang datang tuh nyari mau join di asuransi yang saya dulu ya di Generali ya. Itu menyerahkan diri luar biasa banyak banget. Terus nasabah sampai ke rumah. Saya Tuhan kirim apa ini ke saya? Karena saya berniatnya untuk umroh sehingga 4 bulan tuh bisa nyisikan 100 juta untuk kita berangkat umroh bertiga. Yang notabene sebenarnya di awal saya maunya nyicil ya. Sama suami ya?
Apa? Berempat, tadinya maunya berempat. Oh, enggak. Suami sudah berangkat dulu sama mertua karena kita sudah tahu tugas kita sekarang ngawal orang tua masing-masing. Ya, anak-anak. Dengan tidak meninggalkan anak. Harus ada salah satu yang di rumah yang jaga anak. Itu kita udah komit, enggak bisa anak sama pembantu atau orang lain. Pokoknya salah satu dari kita harus ada buat anak. Nah, itu di situ tiba-tiba yang awalnya nyicil, suami saya tanya, mau umroh kok nyicil, kok lucu. Saya genjot Pak, itu 4 bulan bisa nyisikan 100 juta, akhirnya kita umroh. Itu tiba-tiba udah, kalau kita memang buat orang tua, saya ngerasa kalau pengen sesuatu itu, aduh Tuhan kirimnya banyak banget, dia berkah, rezeki itu gampang gitu loh Pak. Iya, kalau niatnya buat orang tua ya. Iya. Terus masih ingat nggak dulu, waktu pas umroh ini orang tua akhirnya ngomong apa sama Ibu? Itu akhirnya bisa jalan tuh Ibu? Belum bisa jalan, nyeret. Tapi pada waktu syai, itu di luar prediksi. Justru pulang umroh tuh struknya sembuh. Dokternya juga heran. Jadi pada waktu syai itu, subhanallah, Ibu lari. Saya bilang, loh, kok bisa Ibu lari? Loh, iyo, kok iso ya? Kayak gitu. Akhirnya pulang, sudah lebih sehat, dan Ibu lepas obat stroke sama sekali, beliau nggak mau, aku mau jamu-jamuan aja bikin sendiri. Jadi sekarang di usia Bapak 83, Bapak Ibu saya 74, alhamdulillah semua sehat, nggak pakai kacamata, nggak sakit apa-apa, dan ini pengennya sudah umroh lagi, mudah-mudahan akhir tahun ini. Amin. Duitnya dari Aksa dong gantian. Amin, ya. Insya Allah seperti itu. Amin, duitnya dari Aksa. Ya, apa sih tadi pertanyaan saya, maunya Ibu akhirnya ninggalin yang lama karena momentum itu ya, karena momentum itu. Nah, sekarang momentum itu umroh, suami minta saya lebih solehah ya, lebih banyak waktu untuk sebelumnya nggak solehah, maksudnya lebih banyak waktu untuk orang tua, karena di tempat lama kan tim saya cukup banyak, saya waktu betul-betul untuk tim Pak, pagi, siang, sore, malam, petang gitu ya. Itu terus saya merasa ya iyalah, dalam setahun setengah itu saya hampir tidak pernah ke kantor ya, memang fokus nungguin anak sekolah, kan baru ngelahirin juga kan Pak saya, jadi terus dan lain-lain kegiatan pribadi lah. Itu saya nggak ngantor, nggak ngurusi tim karena sistem sudah jalan ya. Saya bisa kebetulan di tempat lama saya ada monitoring online. Saya tahu si A ini hari ini presentasi berapa, follow up berapa itu terbaca, dan saya banyak coaching sama monitoring. Jadi mereka ke rumah butuh konsultasi apa seperti itu sih. Ya, oke. Terus kalau misalkan nanti di sini di Aksa dengan Ibu kan base camp-nya juga tetap di Mojokerto nih. Nggak taunya Tuhan memberikan lagi ya, tim banyak, nasabah banyak. Amin. Gitu. Terus gimana cara Ibu tetap bisa mengurus keluarga, terutama anak-anak, terus orang tua juga? Iya. Jadi sebenarnya semua itu adalah manajemen waktu ya Pak ya. Jadi manajemen waktu itu ada dua. Ada orang yang sangat sibuk sampai nggak punya waktu, ada orang yang sangat nganggur sehingga dia nggak tahu harus ngapain. Ya, dua-duanya bermasalah dengan waktu. Saya bilang beberapa tim saya bilang jangan bilang timmu nggak ada nggak bisa. Kadang dia sampai bingung harus ngapain. Ya, dan saya kebetulan orang yang pertama. Saya kebetulan orang yang sangat sibuk sehingga saya harus punya schedule yang jelas. Jadi aktivitas saya sebagai, kebetulan 3 anak saya komite ya, yang anak pertama, anak kedua saya ketua komite kan, paguyupan, ya itu juga membutuhkan, terus di pengajian, di komunitas-komunitas banyak banget kan, itu hal yang bisa didelegasikan, kita delegasikan. Ya. Jadi misalnya kayak urusan... Maminya disuruh makan ya. Ya, kasih ya, kasih. Ini di sebelah saya terus nih. Iya. Ambilin minum dah, Mami. Iya, Mami kecapean tuh ngomong terus. Iya, sudah. Terima kasih, sudah. Gitu ya. Jadi manajemen waktu, Pak. Jadi makanya saya kebiasaan misalnya ya habis sahur gitu, sholat subuh, ngaji, habis itu ngerjakan pekerjaan apa, misalnya evaluasi ya tim, WA, Japri, terus hal yang bisa didelegasikan kayak pekerjaan yang dilakukan pembantu, lakukan pembantu, ya. Antar jemput anak bisa delegasikan. Saya jemput anak itu sebagai reward, biasanya seminggu sekali, karena dia ada prestasi, saya jemput sekolah, itu reward, ya. Terus hal-hal lain-lain ya sudah diatur, memang schedule-nya harus ketat. Kalau nggak disiplin, kita
nggak bisa balance antara keluarga, olahraga, bisnis, terus ibadah, nanti nggak balance. Karena orang sukses kan harus 7 aspek kehidupan dia sukses semuanya. Iya, betul. Harus seimbang, harus seimbang. Betul. Lah, apa aja, Bu? Memang 7 aspek itu? Yang pertama spiritual, kedua keuangan, ya. Ketiga family, ya. Family. Keempat olahraga. Dengan masyarakat, kesehatan. Kesehatan. Masyarakat. Hubungan masyarakat sudah. Terus habis itu pengembangan diri, Pak. Pengembangan diri, self development, terus apalagi organisasi ya kalau nggak salah yang terakhir. Organisasi atau sosial. Nah, ini 7 ini harus berjalan, Bapak Ibu semuanya. Kita kadang-kadang cuma mikirin apa doang. Orang sukses tuh cuma mikirin finansial, finansial. Kita lupa bahwa semuanya ini ya itu bisa ada karena kekuatan spiritual, gitu ya Bu ya. Kekuatan spiritual itu harus ada, gitu ya. Luar biasa banget Bu. Ya. Bu, ada nggak di tim Ibu yang hari ini hadir di sini, ya, yang bisa saya say hello sedikit? Ada nggak? Siapa? Saya soalnya nggak apal timnya Bu Lilis nih. Siapa kira-kira Bu? Yunita ya. Ada nggak yang hadir di sini? Yunita. Siapa namanya? Yunita. Yunita. Mana Yunita ini? Dia kebetulan newcomer sih. Itu ceritanya kayak saya, wong deso, orang Tulungagung, baru join 1 bulan tapi dia the best-nya kartu kredit BCA nasional. Oh ya? Oh ini nih Yunita. Halo Yunita. Yunita, saya mau talking. Boleh nggak? Iya Pak, siap. Iya Yunita. Boleh dong videonya dikasih lihat? Bapak Ibu semuanya, ini Bu Lilis itu agensinya bernama Eagle Vision 5 ya Bu ya. Halo Yunita. Iya, betul. Halo. Betul. Yunita baru join ya? Iya Pak. Per kapan? Per Mei Pak. Oh, per Mei kemarin. Mulai Juni. Gimana sama Bu Lilis? Gimana Pak? Ketemu di mana sama Bu Lilis? Di BCA Pak. Oh, ketemu di BCA. BCA mana? Iya. Tulungagung apa BCA Mojokerto? Mojokerto Pak. Oh, ketemu di BCA Mojokerto, terus langsung diajak join sama Bu Lilis gitu ya? Makasih, minta minum aja. Iya. Halo, Yunita. Iya Pak. Iya, ketemu di BCA Mojokerto, terus kemudian diajak join sama Bu Lilis gitu ya? Iya, Mas. Itu kenalnya udah lama sama Bu Lilis, cuma apa namanya, baru tahu kalau di insurance tuh ya setelah kenal Bu Lilis. Oh gitu, koneksinya kurang bagus. Jadi gimana kesan-kesannya di timnya Bu Lilis? Kesannya karena kan saya itu untuk ilmu, kalau Bu Lilis emang leader yang sangat mengarahkan gitu. Intinya inspiratif banget karena ilmu saya apa namanya mengenai insurance kan nol banget. Jadi saya apa namanya benar-benar dibimbing lah sama Bu Lilis biar apa namanya yes gitu Pak. Oke, ya. Yunita sekarang tinggalnya di mana? Di Tulungagung apa di Mojokerto? Saya di Sidoarjo Pak, rumah saya. Oh, di Sidoarjo. Orang Tulungagung tinggalnya di Sidoarjo. Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Yunita ya. Semoga sukses terus. Ya, pastinya bersama tim Eagle Vision 5 yang digawangi oleh Ibu Lilis Nurhidayati. Ya, oke. Bu Lilis, saya balik lagi ke Ibu. Salah satu tim Ibu ya. Sekarang ini komposisi tim ada di mana aja, Bu? Di Tulungagung ada 1 AM, di Kediri ada, Sidoarjo, Surabaya,
Mojokerto, Jombang. Ya itu aja sih, Pak. Banyak juga ya. Banyak juga nih, ada di mana-mana, Bu. Gini, sebagai, halo Ciluk, Mbak. Sebagai seorang leader yang notabene ibu-ibu, mami-mami, ya, biasanya leader cewek itu, leader ibu-ibu itu lebih banyak bapernya, lebih banyak sensi, lebih banyak emosionalnya daripada rasionalnya. Betul nggak, Bu? Iya. Betul ya? Nah, terus gimana, Bu, caranya membuat kondisi tim itu kondusif? Ya, biasanya begini, karena biasanya kalau tim itu, ya, terutama ini mohon maaf banget ya, tim itu biasanya kalau tidak produktif, akhirnya produktifnya di rasan-rasanin gitu, digibah aja, ngomongin aja gitu. Nah, gimana caranya Ibu membangun tim yang kondusif sehingga nggak banyak baper, nggak banyak emosional, produktif, bukan produktif, akhirnya banyak ngomongin sesama tim atau apalah, cari-cari ngomong-ngomongin yang nggak bermanfaat. Gimana caranya bikin gitu? Ya, memang kelemahan seorang wanita biasanya lebih emosional ya, menggunakan hati, baperan ya. Cuma kita harus keluar dari situ karena kita harus profesional. Artinya nggak boleh baper. Saya selalu bilang tim, ada dua hal yang diharamkan dalam kita membangun bisnis ya. Yang pertama utang piutang, yaitu baik dengan nasabah maupun dengan tim ya. Yang kedua membahas kejelekan orang pada waktu nggak ada. Ini dua hal yang haram kalau memang ingin sukses di Aksa. Artinya ada masalah apapun konsultasinya ke atas. Jadi ke leader, ke atasnya lagi ya ada masalah apa segera diberesin. Itu komunikasi penting banget. Nah, yang nggak aktif-aktif pun saya selalu, kebetulan saya punya sekretaris pribadi karena hal itu bisa didelegasikan. Dia biasa japri. Saya bilang, ini investasi pertemuan ini penting, japri. Jadi semua dia japri, aktif nggak aktif terdaftar di Aksa, dia japri. Itu hal-hal yang kadang-kala kalau di grup nggak diperhatiin, itu kalau di japri biasanya ada respon. Kayak gitu. Itu tugasnya sekretaris saya. Jadi gitu. Terus ya komunikasi sih Pak dijaga. Karena kadangkala kacamata kita sama tim kita beda. Ya contohnya kayak kemarin, misalnya pertemuan. Saya tanya salah satu leader saya, kok nggak join sih? Katanya semangat kok belum join di training ini. Terus dia bilang jangan bilang kayak gitu Bu, saya lagi nyanyi. Loh, aku kan juga nggak punya ilmu kebatinan toh, mana tahu kalau dirimu lagi manggung lagi nyanyi gitu. Terus dia, oh iya sih Bu, ya gitu sudah kebangun. Jadi saya nggak langsung emosi karena sebagai ibu kita punya anak. Kita sama anak kayak gimana sih? Anak ini berantakin rumah, kita juga tetap beresin. Anak misalnya agak pinter ya, kita tetaplah nyuapin dia, tetap kita mandiin. Sama, leader juga kayak gitu. Anak melakukan kesalahan tuh hal biasa. Tapi kita nggak boleh langsung emosi. Jadi kalau ada tim saya kayak gitu, saya balik guyoni. Lah nggak punya ilmu kebatinan, kamu ngapain? Aku nggak tahu ya, kamu nggak cerita. Oh iya. Sudah kebangun lagi. Jadi nggak kepancing. Kadang-kala kan leader punya postur yang merasa lebih tinggi ya. Aduh, gue digituin, kurang ajar ini. Oh enggak, saya enggak. Ya itu anakku, cucuku, dia nggak ngerti apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan nggak ngerti. Tapi kalau dia ngomong kayak gitu di timnya, di prospeknya, mungkin ya kabur lah prospeknya. Cuma kita ngerti ya. Oh ala nak jangan gitulah, kayak gitulah, boleh. Iya. Luar biasa banget, Bu. Terus apa dream yang ingin Ibu wujudkan di tahun 2020? 2020 pasti akhir tahun ini saya pengen umroh Pak. Terus ini sudah tertarik mobil Mercy. Saya pengen Waduh, mau beli mobil baru ya? Mau beli mobil baru ya? Pengen itu mudah-mudahan tercapai. Angkanya lumayan gede. Amin. Mudah-mudahan tercapai, sukses ya di mana di kita di Aksa yang sekarang ya. Dan ini saya mau nunjukin sama teman-teman ya. Nih, Bu Lilis bilang dia tidak perlu buku motivasi karena inilah sumber motivasinya. Ini yang ketiga belum ada ya Bu ya. Ibu putranya 3 ya? Iya, cowok, cewek.
Nah, yang ketiga belum ada. Inilah sumber inspirasinya Bu Lilis, ya. Suami dan 3 orang anaknya, cuman yang terakhir nih belum ada nih, anaknya masih baby mungkin. Gitu Ibu ya? Tidak perlu buku motivasi, benar? Iya, nggak perlu sih Pak. Tapi tetap saya belajar. Ini sudah merupakan motivasi hidup yang kapan setiap saat Ibu lihat, Ibu sudah ketika Ibu melihat mereka, ini sudah jadi satu dorongan motivasi ya Bu ya, bener ya Bu ya? Iya bener Pak. Apa sembarang? Nah, nggak perlu. Ya, nggak perlu buku motivasi itu, maksudnya nggak perlu motivasi dari luar, dari dalam aja ngelihat orang tua, anak itu udah termotivasi. Tapi tetap saya belajar. Ini hari ini saya menyelesaikan satu buku ini. Freedom apa tuh? Freedom is not free. Luar biasa ini ibu-ibu nih suka baca buku ya. Jadi apakah semua tim ibu disuruh baca buku juga nggak? Semua tim ibu? Enggak. Nggak harus baca buku juga ya? Enggak. Saya kebiasaan di tempat lama seminggu harus menghabiskan 1 buku. Jadi sudah bertahun-tahun seperti itu. Jadi kebiasaan memang harus baca. Bu, akhirnya waktu juga ya, nggak kerasa loh. Sudah 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol. Ya, dan pastinya mudah-mudahan ini menginspirasi banget bagi teman-teman. Amin. Teman-teman kita, ibu-ibu yang sekarang berbisnis di Aksa, ataupun yang mau mengajak ibu-ibu lagi berbisnis di Aksa, karena memang pangsa pasar terbesar untuk jadi agent itu memang ibu rumah tangga. Betul, itu pangsa pasar terbesar. Ya. Boleh Bu kasih tips apa mungkin buat ibu-ibu yang leader-leader, agent-agent yang ibu rumah tangga, bagaimana bisa menjalani bisnis ini dengan biasa Bu? Boleh terakhir Ibu kasih support buat mereka? Sebentar Mbak. Jadi intinya sesuatu yang tidak mungkin berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kondisi pandemi seperti ini memang memaksa kita ya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik. Intinya kita harus mulai betul-betul disiplin di manajemen waktu dan manajemen keuangan. Itu yang harus mulai sekarang kita bangun. Sehingga kita menjadi sesuatu yang luar biasa setelah masa-masa ini kelewat. Kayak gitu, Pak. Oke. Quote. Ibu punya quote apa? Punya quote nggak? Atau punya punya satu jargon nggak dalam hidup? Dalam hidup banyak ya Pak, saya jargon saya Pak. Apa kira-kira yang paling Ibu sukain apa? Karena semakin tinggi satu level kan semakin banyak masalah. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri, saat kita jatuh jangan lupa bangkit sekali lagi aja. Itu aja sih. Dan itu tadi, Tuhan nggak pernah salah kasih soal. Apapun kondisi kita, semua pasti punya masalah. Itu sebenarnya wujud Tuhan perhatian ke kita. Jadi kita mau naik tingkat, mau naik level. Sekali jatuh? Jangan lupa bangkit 1 kali lagi. Oke, sekali jatuh jangan lupa bangkit sekali lagi. Iya, gitu aja sih. Oke. Bu, terima kasih Bu Lilis ya sharing-sharingnya ya, saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan ini jadi pahala buat Ibu ya. Amin, karena inspirasi amin. itu adalah sebagian daripada kita membantu orang lain untuk bisa bangkit juga, belajar juga bahwa kalaupun teman-teman pernah merasakan terpuruk, tapi teman-teman tidak sendirian gitu loh. Ya banyak orang juga yang pernah mengalami seperti itu, tapi ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita harus bangkit, ya kita lakukan menjadi, kalau tadi Bu Lilis jadi Lilis yang baru, ya teman-teman juga memang harus menjadi sesuatu yang baru sehingga itu bisa kita jadi melihat sesuatunya itu jadi menjadi sesuatu yang berbeda. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, teman-teman juga terima kasih. Ya, makasih Bu Lilis, sukses semuanya. Teman-teman juga mudah-mudahan ini inspirasinya dari Bu Lilis sangat bermanfaat buat teman-teman.
Selamat pagi, sukses buat Anda semuanya. Sampai ketemu di Morning Talk minggu depan ya. Pastinya dengan narasumber yang lain lagi. Selamat pagi ya. Terima kasih buat Denny, terima kasih buat teman-teman leader yang sudah hadir, Bu Lilis ya. Sehat selalu.